Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Hadirin netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara PR alias pekerjaan rumah. PR ini kadang menyulitkan bagi siswa, mengganggu waktu belajar, mengganggu kesenangan. Tetapi kalau tidak dikerjakan nanti mendapatkan hukuman. Betul? Jadi ketika waktu itu di acara diskusi Banten, Kiai Imad sedikit nakal. Jadi seolah-olah yang di Banten itu anak murid yang lagi belajar dikasih PR. Suruh diskusi dikasih PR untuk memecahkan masalah. Apa PR-nya? PR-nya cukup sederhana. Nomor 1, menurut keyakinan para habaib Ba'alawi, itu mbah-mbahnya yang dianggap mbah-mbahnya yaitu Ahmad. Jadi nama Ahmad ini valid 100% cucu Nabi. Ahmad bin Isa dianggap mbah-mbahnya Ba'alawi. Yang valid ini ibarat kabel itu ada setrumnya, mau dicantolkan ke situ. Dikatakan bahwa Ahmad bin Isa ini hijrah atau berpindah dari Irak ke Yaman, ke Hadramaut. Karena memang Ba'alawi memiliki kuburannya di Hadramaut, Yaman. Jadi katanya tinggalnya di Yaman. Cerita itu harus ada dasarnya. Dari mana dasarnya? Apakah hayalan? Apakah karangan? Apakah dongeng? Apakah kitab-kitab yang dikarang belakangan ini? Karena kitab sebelumnya tidak pernah menceritakan ada kejadian ini, yaitu kitab As-Suluk. Saudara-saudara sekalian, sekarang itu makomnya Sayyidina Ahmad Al-Muhajir ada 2. Ada di Rusaisiyah, Yaman, yang diklaim oleh Ba'alawi. Ada yang di Irak, aslinya di Irak, di Najaf, di Irak, ya, di Irak Selatan. Kemudian saudara-saudara sekalian, suku Al-Ahdal dan Al-Qudaibi di dalam ceritanya yang menyertai Sayyid Ahmad Al-Muhajir mau pindah, enggak mesti ke Hadramaut, itu pindah biasa rihlah ya, karena beliau itu seorang pedagang. Itu pada waktu itu kata keluarga Al-Ahdal, Sayyid Ahmad itu meninggal. Sayyid Ahmad meninggal, dikuburkan di Irak Selatan, di Najaf. Kata suku Al-Ahdal, kami yang memandikan, kami yang menguburkan, disaksikan dengan Badrul Qudaibi. Lah ketika itu kemudian orang-orang Syiah yang mengikut sertai Imam Ahmad Al-Muhajir ini juga akhirnya ikut pindah ke Hadramaut atau ke Yaman. Akhirnya kemudian Al-Qudaibi di satu tempat, kemudian Al-Ahdal satu tempat, dan pengikutnya Imam Ahmad Al-Muhajir itu di Hadramaut, di Tarim. Begitu kelompok Al-Ahdal ini, Badul Ahdal ini ceritanya bisnis sampai ke Hadramaut, ke Tarim. Ini saya mengungkap ceritanya mereka saja. Saya mengungkap ceritanya mereka. Sampai percaya sok, nggak percaya nggak apa-apa. Karena itu saya juga kata mereka. Begitu kami datang ke Hadramaut, tiba-tiba lagi ribut ke Hadramaut, katanya ada Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Dan pengikutnya sudah ribuan orang.
menguburkannya, kami yang mematikannya. Ada di daerah Najaf. Tapi ketika seperti itu orang-orang yang mengaku dirinya Sayyid Ahmad dan keturunannya itu subhanallah mengatakan Al-Ahmad itu pembohong, Al-Qudaimi itu pembohong, penipu. Padahal sebetulnya penipu bukan Al-Ahmad Al-Qudaimi saja, tapi mereka juga penipu. Itu diperkirakan yang mengatasnamakan Sayyid Ahmad Al-Muhajir dengan putranya yang disebut Ubaidillah, itu diperkirakan, itu menurut orang-orang Al-Ahdar, bahwa itu adalah Syiah Imamiyah dari Irak. Dan itu kebanyakan nisbahnya itu palsu kepada Rasulullah, cuma menjual nasabnya Rasulullah, dan sebetulnya mereka adalah keturunan Yahudi. As-Suluk ini kitab besar di Yaman sebagai sumber sejarah, kitab sejarah standar Yaman. Tidak ada diceritakan Ahmad bin Isa pindah ke Yaman, ke Hadramaut. Dari mana para habaib ini percaya ada cerita pindahnya Ahmad bin Isa ini ke Hadramaut? Dari kitab masa kini, kitab belakangan yang dikarang oleh Habib sendiri, itu 895 Hijriah. Padahal kitab sebelumnya As-Suluk itu, kitab sejarah Yaman itu ditulisnya tahun 700. Tentu update data ini menyalahi update data awal. 100 tahun kemudian baru ada yang membuat, itu pun Habib sendiri. Kemudian PR yang kedua yang sulit untuk dijawab, kaum Ba'alawi mengatakan, mempercayai, mempublikasikan, menggembar-gemborkan bahwa kakeknya Alwi atau Alawi, maka kita menyebutnya Ba'alwi atau Ba'alawi, singkatan dari Bani Alawi atau Bani Alwi. Jadi Alwi ini kakeknya para habaib di Indonesia. Ayahnya yaitu Ubaidillah atau mbahnya para habaib. Jadi Alwi dan Ubaidillah ini masih keluarga Ba'alawi dan disambungkan ke Ahmad bin Isa. Sudah dikatakan di awal, Ahmad bin Isa ini cucu atau keturunan valid sah dari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mau mencoba dicantolkan atau disambungkan. Ternyata dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, Syajaratul Mubarakah, dinyatakan di situ bahwa anaknya Ahmad bin Isa hanya ada 3. Jadi pertama Muhammad, kedua Ali, ketiga Husain. Jadi nama Ubaidillah ini tidak ada. Ini sudah ada dalam kitab Asy-Syajaratul Mubarakah yang mencatatnya di tahun-tahun itu atau dekat dengan masa-masa itu. Nah, kemudian beberapa ratus tahun, 500 tahun lebih, ada buku yang dikarang, ada kitab yang dikarang menyatakan bahwa anaknya Ahmad bin Isa itu ada 4, ditambah dengan Ubaidillah. Ubaidillah ini anaknya Ahmad bin Isa. Tentu saja ini menyalahi buku awal yang mencatatnya atau buku-buku sekitarannya. Buku-buku sekitarannya pun tidak mencatat pula, padahal ya dekat-dekat dengan kehidupan Alwi dan Ubaidillah ini. Jadi ada silsilah Alawiyah tahun 300, kitab Muntaqilah Qalibiyah 400, Tahdzibul Ansab 430, kitab Al-Majdi 490, Syajaratul Mubarakah 500, Al-Fakhri 600, Al-Asili 700, As-Sabat Al-Muhson 780, Umdatul Talib 800-an. Padahal dekat-dekat di sekitar situ tidak ada yang menyatakan
Ubaidillah itu anak daripada Ahmad bin Isa atau Alwi itu cucu daripada Ahmad bin Isa. Tidak ada. Kemudian tiba-tiba ada buku sejarah baru yang menyatakan ada. Nah, ini kan menyalahi. Habib Hanif ngeyel, nggak perlu ada kitab sejaman. Ya, itu logikanya. Logikanya kan begitu. Contoh, ada seseorang yang mengaku anaknya Bung Karno, misalnya namanya Petir Soekarno Putra, ditulis dalam buku Generasi Soekarno yang Hilang misalnya, dicetak tahun 2000. Dengan berdasarkan buku itu dia menyatakan saya anak Bung Karno dari pernikahannya dengan Inggit Garnasih katanya. Kemudian setelah dicek dalam buku-buku sejarah yang lebih tua, misalnya tahun 1981 Ramadan KH mengarang buku Kisah Cinta Soekarno dengan Inggit ku antar ke gerbang. Itu menyatakan bahwa anak Soekarno dengan Inggit itu tidak ada. Yang ada adalah anak angkat, 2 anak angkat. Kemudian pada buku-buku sejarah lainnya menyatakan anak Soekarno dengan Inggit tidak ada. Buku tahun 70 menyatakan tidak ada. Buku tahun 48 misalnya, buku tahun 49, buku tahun 50, tahun 60, tahun 70 juga menyatakan anaknya Soekarno dengan Inggit itu tidak ada kecuali anak angkat 2. Maka bagaimana nasib buku yang terbit tahun 2000 itu yang menyatakan anak Soekarno ada 1 bernama Petir? Apakah bisa dipercaya? Tentu saja tidak, karena berlawanan dengan catatan sejarah yang dulu. Maka disinilah muncul sanggahan tidak ditulis bukan berarti tidak ada, tidak disebutkan bukan berarti tidak ada, atau tidak ditulis karena bersembunyi, lari dari kekejaman penguasa saat itu. Tentu ini tidak masuk akal atau orang mutu dalam dunia tulis-menulis atau sejarah. Bagaimana untuk mempercayainya? Harus ada buku lama yang menyatakan bahwa anak Soekarno dari Inggit itu ada 1, yaitu bernama Petir Soekarno Putra. Minimal tahun lebih tua atau sejaman dengan buku-buku yang tadi disebutkan 45, 46 misalnya tahun 45 sudah ada dinyatakan, baru itu kuat. Itulah analoginya, logikanya, akal sehatnya, cara berpikirnya. Jadi tidak usah ngotot kata siapa harus ada kitab sezaman. Tidak ada definisinya, tidak ada kaedahnya, tidak ada ketentuannya. Itu pakai logika aja masuk. Masa data baru begitu saja menganulir data lama. Itu sangat tidak masuk akal. Demikian PR-nya yang mudah sebenarnya, yang harus diselesaikan tapi tidak selesai-selesai. Belum lagi bom terakhir yaitu DNA. Lebih hancur lagi. Itulah hal sederhana tapi dibawa rumit karena ada denial atau penolakan-penolakan dan itikat tidak baik untuk mengakuinya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.